Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopiandi, NIM D1011181129. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup proyek dan RBS jalan raya. Ruang lingkup pekerjaan. Pada pelaksanaan suatu proyek, pelaksana perlu menentukan dan mengatur langkah-langkah kerja setiap jenis pekerjaan dari awal hingga selesainya pekerjaan. Fungsinya untuk menentukan rencana kerja, pengadaan tenaga kerja, serta alat-alat yang akan digunakan agar menghasilkan mutu dan waktu pekerjaan yang sesuai dengan kontrak yang ditetapkan. Pelaksana juga perlu mengetahui volume dari pekerjaan agar dalam pengarahan tenaga kerja dan peralatan sesuai dengan yang diperlukan, sehingga waktu dan mutu yang dihasilkan sesuai rencana kerja dan syarat-syarat. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan awal sampai dengan selesainya proyek. Item-item pekerjaan adalah mobilisasi, pekerjaan tanah, pekerjaan perkerasan dan bahu jalan, perkerasan berbutir, perkerasan aspal, pekerjaan harian, struktur, dan pekerjaan pemeliharaan rutin. Mobilisasi merupakan kegiatan yang menyangkut dengan penyediaan peralatan, gudang, bengkel, lokasi tempat tinggal, serta fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan konstruksi. Fasilitas-fasilitas tersebut harus disediakan oleh kontraktor sebagai pelaksana. Pekerjaan tanah meliputi pekerjaan galian, timbunan biasa, timbunan pilihan, dan penyiapan badan jalan. Pelebaran perkerasan dan bahu jalan. Pekerjaan ini harus terdiri dari pemasokan, pengangkutan, penghamparan, dan pemadatan bahan bahu jalan pada tanah dasar yang telah disiapkan atau permukaan lain yang disetujui. Untuk lapis pondasi agregat kelas B harus digunakan di bawah bahu jalan tanpa laburan aspal. Perkerasan berbutir meliputi pemasukan, pemrosesan, pengangkatan, penghamparan, pembahasan, dan pemadatan agregat pecah di atas permukaan yang telah dipersiapkan. Pekerjaan aspal, yaitu merupakan lapisan yang terletak di atas permukaan lapisan base course dan merupakan lapisan teratas pada konstruksi lapisan perkerasan jalan raya. Pekerjaan harian. Operasi-operasi yang dilakukan menurut pekerjaan harian dapat terdiri dari pekerjaan jenis apapun dan dapat mencakup pekerjaan tambahan dari galian, timbunan, struktur, dan pekerjaan lain. Struktur. Pekerjaan struktur meliputi pemadatan tanah asli, penghamparan agregat, penghamparan agregat, dan pemadatan. Pekerjaan pemeliharaan rutin meliputi pekerjaan pemeliharaan rutin damija atau pemotongan rumput, batang, akar, sampah, dan lain sebagainya. Pekerjaan pemeliharaan rutin selokan, saluran air, galian, dan timbunan. Ruang lingkup pekerjaan jalan raya. Yang pertama ada trase rencana atau penentu lintasan, merencanakan alinyemen horizontal, merencanakan alinyemen vertikal, pekerjaan subgrade kontur, gambaran umum perencanaan jalan, kelas jalan, dan kecepatan rencana. Risk breakdown structure. RBS adalah pengelompokan risiko dari suatu komposisi hierarki risiko, organisasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi proyek. Sasaran penerapan RBS adalah kejelasan pemangku risiko dan peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis serta sistematis. RBS digunakan terutama dalam upaya melakukan kategorisasi masing-masing risiko. RBS adalah pengelompokan risiko dalam satu komposisi hierarki risiko organisasi yang logis, sistematis, dan terstruktur secara alami sesuai dengan struktur organisasi atau proyek. Sasaran penerapan RBS adalah kejelasan pemangku risiko dan peningkatan pemahaman risiko organisasi atau proyek dalam konteks kerangka kerja yang logis serta sistematis. RBS terdiri dari dua tahapan, yaitu pengembangan RBS dan penerapan. Tahapan pengembangan meliputi penyusunan hierarki yang didasarkan pada struktur organisasi atau struktur proyek yang ada. Berdasarkan pengalaman yang lalu, bila terjadi perubahan struktur organisasi atau struktur pekerjaan proyek,
maka RBS perlu disusun ulang, disesuaikan dengan struktur yang baru. Hasil pengembangan RBS pada tahap pertama berfungsi sebagai sumber informasi pada tahap berikutnya untuk proses identifikasi risiko, analisis risiko, dan pelaporan risiko. Secara keseluruhan, RBS mirip dengan aplikasi dalam pengembangan risk taksonomi, hanya lebih mengacu pada struktur organisasi yang ada atau WBS yang dikembangkan. Tahapan pelaksanaan RBS. RBS akan diterapkan pada proyek, maka proses pengembangan RBS menggunakan dasar WBS atau Work Breakdown Structure. WBS adalah suatu struktur pembagian proyek secara hierarkis yang khusus dikembangkan untuk keperluan proyek tertentu tersebut. Pada penerapan untuk organisasi, selain proses bisnis juga didasarkan pada struktur organisasi yang ada. Sebagai input untuk proses penyusunan RBS adalah risiko-risiko yang dialami dan hampir secara berulang. Begitu pula dengan sumber-sumber risiko bagi organisasi dan seringkali mempunyai tampilan sebagai bagian organisasi. Berikut ini contoh RBS dari pelaksanaan proyek jalan raya.